Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Widya Safira dari Teknik Komputer tahun 2023 dengan NIM 21 120 123 140 159. Di sini saya akan membahas tugas mata kuliah Teknik Mikroprosesor dan Antarmuka dengan judul Sistem Monitoring Kualitas Udara menggunakan node MCU ESP32 berbasis IoT. Jadi yang pertama itu ada perkembangan teknologi mikrokontroler memungkinkan pembuatan sistem monitoring yang bekerja secara otomatis dan real time. Salah satu penerapannya ini adalah pada sistem monitoring kualitas udara, khususnya di kawasan industri yang rentan terhadap pencemaran gas berbahaya. Kualitas udara juga yang buruk dapat berdampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang selalu mampu memantau kadar gas secara terus-menerus dan memberikan peringatan dini apabila nilai gas melebihi ambang batas yang ditentukan. Jadi ini akan membahas bagaimana cara sebuah sistem monitoring kualitas udara berbasis node MCU ESP32 yang memanfaatkan sensor gas dan ditampilkan melalui LCD serta dilengkapi alarm buzzer bekerja. Jadi sistem ini juga disimulasikan menggunakan Walkwie Simulator untuk memudahkan kerja sistem tanpa perangkat keras fisik. Selanjutnya ada deskripsi sistem. Jadi sistem monitoring kualitas udara ini dirancang untuk mendeteksi 3 jenis gas berbahaya. Yang pertama yaitu karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan hidrogen sulfida. Jadi mikrokontroller node MCOSP32 juga berfungsi sebagai pusat pengolahan data dari sensor gas. Di mana data hasil pembacaan sensor didapatkan pada LCD 16x2 belasnya terbuka 12 Selain itu, sistem ini juga dilengkapi buzzer sebagai indikator peringatan apabila kadar gas melebihi nilai ambang batas yang telah ditentukan. Jadi sistem ini juga mendukung pengembangan berbasis IoT melalui koneksi Wi-Fi. Yang ketiga itu ada komponen yang digunakan. Jadi yang pertama perangkat keras itu ada node MCU ESP32, terus ada sensor gas MK7 atau CO, dan sensor gas MK135 untuk NO2. Yang keempat ada sensor MK8 untuk hidrogen sulfida, yang kelima ada LCD 16x2 dengan antarmuka 12C, yang keenam ada buzzer, yang ketujuh ada catu daya. Yang B-nya ini ada perangkat lunak yaitu menggunakan Arduino IDE dan Walkwie Simulator, tapi saya akan tidak mendemonstrasikan pada saat ini. Selanjutnya yang keempat ada perancangan sistem. Jadi alur kerja sistem yang pertama ini ada secara umum adalah sebagai berikut. Jadi sensor gas masuk ke node MCU ESP32, selanjutnya LCD 16x12C, terus ada buzzer digital output dan WiFi IoT. Jadi node MCU ESP32 membaca data analog dari sensor gas, proses data menampilkan hasil pada LCD serta mengaktifkan buzzer apabila nilai gas melebihi ambang batas. Yang B ini ada rangkaian sistem. Jadi perancangan rangkaian dilakukan menggunakan Walkwie Simulator. Jadi sensor gas juga dihubungkan ke pin ADC ESP32, LCD terhubung melalui antarmuka 12 LCD dan SCL, dan buzzer dihubungkan ke pin digital output. Perancangannya juga bertujuan untuk memvisualisasi hubungan antar komponen sebelum diterapkan pada perangkat keras sebenarnya. Jadi yang pertama yang sesungguhnya itu tidak menggunakan Walkwie. Jadi di sini saya membuat ini menggunakan Walkwie tetapi tidak disimulasikan. Selanjutnya ada ini di sini rangkaian komponen sistemnya, dan ini ada source code pada Arduino IDE-nya. Selanjutnya ada algoritma program. Jadi algoritma kerja sistem adalah sebagai berikut. Sistem yang pertama sistem dinyalakan, yang kedua sinkronisasi aspek LCD dan buzzer, yang ketiga ada membaca nilai sensor gas, yang D menampilkan data pada LCD, yang E membandingkan nilai sensor dengan ambang batas, yang F mengaktifkan buzzer jika nilai melebihi ambang batas, yang G sistem berjalan berulang atau looping. Jadi sini ada decodingnya, terus akan diulangi. Dan keenam ada pengujian sistem dilakukan secara simulasi menggunakan Walkwie Simulator, tapi saya tidak gunakan. Jadi nilai sensor juga disimulasikan menggunakan potensiometer untuk mewakili perubahan kadar gas. Jadi pengujian dilakukan juga dengan cara mengubah nilai potensiometer dan mengamati respon sistem, yaitu perubahan tampilan pada LCD serta aktif atau tidaknya buzzer. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu merespon nilai input sesuai dengan algoritma yang dirancang. Yang terakhir ada kesimpulan.
berdasarkan hasil perancangan dan simulasi ini dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring ini mempunyai kualitas udara berbasis nada MCU ESP32 berhasil dirancang dan disimulasikan. Yang kedua adalah sistem mampu membaca data analog, menampilkan informasi pada LCD dan memberikan peringatan melalui buzzer. Yang ketiga ada simulasi ini efektif digunakan sebagai pengganti perangkat keras fisik dalam tahap pembelajaran. Yang dari sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut